Halo, ketemu lagi dengan saya Madam Ara dalam Pick a Card. Kali ini kita akan baca tentang general, tentang karir, sama tentang love life ya. Nanti saya akan pilih 3 kartu. Saya kasih waktu sekitar 5 detik buat kamu untuk milih. Oke. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Saya kasih waktu 5 detik buat kalian milih mana yang energinya paling ketarik buat kalian. Oke. Oke. Kita lihat di kartu pertama. Ada Three of Cup. Three of Cup di sini karena bahasan tentang general, ini lebih ke berhubungan dengan rasa-rasa yang tiba-tiba muncul yang sebenarnya nggak direncanain, nggak dipikirin, nggak dibayangin bisa terjadi. Tahu-tahu aja gitu, kamu tertarik dengan seorang, tahu-tahu aja kamu exciting dengan sesuatu gitu. Jadi di sini lebih ke rasa yang tiba-tiba muncul, yang sebenarnya kalau diomong boleh atau enggak, sebenarnya sih cenderungnya nggak boleh gitu ya. Tapi tadi di sini lebih ke perasaan yang tiba-tiba muncul yang sebenarnya bukan maunya kamu gitu. Ikutin aja selama itu tidak terlalu tidak terlalu menyimpang, tidak merugikan banyak orang, diikutin aja. Kan namanya rasa kita nggak bisa bohong ya. Oke, kartu kedua ini The Hermit. Di sini lebih ke hubungannya dengan kemandirian, dengan kekuatan diri sendiri. Jadi sebenarnya kamu punya kemampuan untuk bisa melakukan apa yang sebenarnya mungkin menurut orang lain itu nggak mungkin gitu, atau itu sesuatu yang susah buat kamu lakukan, buat kamu dapatkan. Jadi di sini usahakan untuk ikutin kata hati. Memang di sini perlu kemandirian, perlu keyakinan sama diri sendiri supaya apa yang menurut mereka nggak mungkin kamu capai, nggak mungkin kamu dapat, kamu buktikan ke mereka kalau kamu bisa. Oke. Sementara untuk kartu ketiga, Queen of Pentacles, di sini berhubungan sama rezeki yang tak terduga, yang bisa datangnya dari bisa kenalan lama, bisa klien lama, bisa saudara jauh, yang kemungkinan besarnya berjenis kelamin perempuan. Jadi ada duit masuk, ada rezeki yang bisa kamu terima, yang datangnya dari perempuan gitu, dari seorang. Jadi bisa misalnya atau kamu datengin sama bude kamu gitu, terus kamu dapat kiriman gitu ya, yang lagi kuliah jauh sama orang tua gitu ya, sama keluarga, terus atau kamu dapat kiriman gitu, terus atau kamu sedang mendapat proyek atau kerjaan. Jadi ini lebih ke berhubungan sama perempuan gitu. Sosok perempuan. Oke, demikian bacaan untuk Pick a Card yang general. Sekarang kita lanjutkan dengan Pick a Card untuk karir. Sudah ada 3 kartu. Kartu pertama, kedua, ketiga.
Saya kasih waktu 5 detik buat kamu memilih mana yang energinya paling besar yang kamu rasakan, yang ketarik untuk kamu. Oke, sekarang kita lihat untuk yang milih kartu pertama. Di sini lebih ke Page of Pentacle. Ini berhubungan dengan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi, yang mau nggak mau memang harus dilakukan. Jadi usahakan untuk bisa lebih meminimalisir apa yang sebenarnya bisa dikurangin. Jadi jangan terlalu jor-joran nih. Jadi biaya-biaya yang bisa ditekan sebaiknya ditekan, karena ada kemungkinan bisa nambah nih gitu. Jadi yang tadinya misalnya perkirakannya cuma pengeluaran sekian gitu ya, itu bisa yang jadinya nambah banyak. Jadi buat yang pilih kartu pertama, usahakan untuk bisa lebih ke mengurangi budget-budget yang sebenarnya nggak diperluin, karena ini bisa membengkak nih gitu pengeluarannya. Oke. Untuk yang memilih kartu kedua, ini tentang Hangman. Ada pekerjaan atau ada hal yang masih gantung, yang belum benar-benar diselesaikan. Jadi kemungkinan besarnya ini sebenarnya udah mau deadline, tapi bisa mundur nih gitu. Bisa belum belum ketok palu. Jadi banyak hal yang masih perlu diobrolin, banyak hal yang masih perlu didiskusiin karena belum dapat kata sepakat. Jadi usahakan untuk bisa tetap sesuai dengan time schedule supaya kalau molor pun juga molornya nggak terlalu lama. Oke. Untuk yang memilih kartu ketiga, ini Knight of Wands. Di sini lebih ke berhubungan dengan orang yang bisa jadi itu nantinya bisa ngebantu kamu. Mungkin kamu nggak sadar gitu kalau sebenarnya orang ini mampu loh gitu, orang ini bisa loh ngebantuin kamu. Tapi memang cenderungnya nggak nunjukin gitu. Jadi dia tuh bisa jadi tipikal yang kalem, tipikal yang low profile. Padahal sebenarnya ilmunya banyak. Padahal sebenarnya dia cukup pinter, cukup menguasai gitu. Jadi coba lebih peka sama lingkungan sekitar supaya bisa dimaksimalin apa yang sebenarnya bisa dikerjakan berdua gitu ya. Jadi jangan sampai kamunya sendiri juga kerepotan nih nantinya, padahal sebenarnya ada orang lain yang bisa ngebantu loh gitu. Oke, demikian untuk bacaan karir di Pick a Card kali ini. Sekarang kita masuk ke bacaan untuk love life. Oke. Oke, sudah ada 3 kartu. Silakan dipilih mana yang energinya lebih besar, yang ketarik di kamu. Oke, sekarang kita lihat untuk yang milih kartu pertama, ada Ace of Cups. Di sini lebih ke berhubungan dengan emosi, dengan perasaanmu nih. Karena banyak hal yang bikin kamu kadang suka nggak yakin sama apa yang mau kamu lakukan. Kadang kamu ngerasa minder, kadang kamu ngerasa kok dia beda ya gitu sikapnya ke kamu. Jadi di sini lebih ke berhubungan sama rasa-rasa nih yang kamu rasain yang bikin kamu nggak nyaman. Jadi coba usahain untuk bisa ngalir aja, bisa ngelepasin kekhawatiranmu. Jangan langsung gampang baper, jangan langsung ngerasa kalau ini jangan-jangan dia
ngambek nih atau gara-gara saya nih begini. Jadi usahakan untuk ngalir aja padanya, jangan gampang baper. Untuk yang milih kartu kedua, di sini lebih berhubungan dengan perjalanan. Perjalanan yang seperti apa? Bisa jadi kamu berdua sedang refleksi selama ini. Perjalanan yang telah kalian lakukan itu tujuannya sama nggak sih gitu. Jadi di sini perlu kebesaran jiwa, perlu kebesaran hati untuk bisa saling menyadari satu sama lain. Sebenarnya kebersamaan kalian itu arahnya, muaranya ke tujuan yang sama apa enggak sih gitu. Jadi coba untuk sama-sama saling ngobrol, saling bicara dari hati ke hati. Untuk yang memilih kartu ketiga, di sini lebih ke gak ada yang gak mungkin sebenarnya. Jadi saat kalian sudah merencanakan sesuatu dan ternyata situasi di luar kesannya kayak gak memungkinkan, balik lagi nih ke tujuan kalian berdua. Kalian sendiri yang bisa nentuin ini mau iya sekarang misalnya gitu ya, atau iyanya nanti sekian tahun lagi gitu ya, atau malah enggak gitu. Jadi di sini lebih ke kalian berdua yang nentuin apa sebenarnya yang mau kalian jalani bersama. Di sini lebih ke pembuktian, lebih ke realisasi dari komitmen yang sudah kalian bikin sebelumnya. Oke, demikian bacaan untuk pick a card minggu ini. Semoga banyak yang resonate. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.